Nah, saya melihat bahwa ini ada strategi dari masing-masing paslon, tim paslon ini menganggap bahwa jangan sampai kecolongan di detik-detik terakhir, atau kita harus mengkalkulasi mungkin ada putaran 2. Jadi, kapan kita bisa mencapai itu? Ya harus ada keteladanan. Nah, saya harapkan Pak Mahfud mundur itu memberikan keteladanan. Terlepas dari misalnya, wah ini konstelasi politik akan berubah. Wah kalau begini nanti Pak Mahfud akan menjadi ancaman. Wah kalau ini akan begini, ini begini. Saya nggak melihat ke situ dulu lah. Saya pengen melihat bahwa Pak Mahfud di sini sudah memberikan keteladanan. Nah, ini penting agar masyarakat bisa melihat mana yang punya komitmen antara 01, 02, 03. Saya rasa dengan mundurnya Pak Mahfud telah memberikan keteladanan dan menunjukkan komitmen dia. Jadi, dari yang luar biasa. Di alam demokrasi yang kita memuliakan posisi presiden, ternyata presiden merendahkan dirinya sendiri dengan mengeluarkan pernyataan seperti itu. Dan itu blunder, betul-betul blunder. Kita jangan bodoh lah gitu. Kita harus bisa menjadi pemilih cerdas, harus tahu mana yang harus kita pilih gitu. Karena kalau enggak nanti diiming-imingi bansos lagi. Halo Sobat Ganjar, ketemu lagi bersama saya Anastasia Putri di podcast Suara Ganjar, podcast yang selalu mengupdate isu-isu terkini tentang calon presiden kita, Ganjar Pranowo. Gimana Sobat Ganjar, pemilu tinggal seminggu, 14 Februari 2024, tinggal sebentar lagi. Tentu para calon presiden ini sedang giat-giatnya atau mengintensifkan komunikasi politiknya kepada pemilihnya. Nah, dalam podcast kali ini kita akan membahas kira-kira bagaimana strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh calon presiden kita Ganjar Pranowo. Ya tentunya kita tahu sudah banyak sekali bermunculan di media, baik media nasional maupun media sosial, dukungan-dukungan yang datang dari berbagai kalangan, mulai dari politisi senior, bahkan para pejabat di pemerintahan, kemudian dukungan dari para artis maupun dukungan dari sivitas akademika. Bagaimana pandangan dari konsultan politik mengenai strategi komunikasi politik para calon presiden ini? Langsung saja kita akan membahasnya dengan tamu podcast kita hari ini. Sudah hadir di studio podcast Suara Ganjar, Bapak Suyanto, SIP, GDA, MSI. Beliau ini merupakan lulusan komunikasi politik di The University of Melbourne, Australia. Dan Bapak Suyanto ini juga punya pengalaman sebagai konsultan pemenangan pemilihan langsung. Langsung saja kita sapa beliau yang sudah ada di samping saya. Halo, apa kabar? Kabar Pak baik. Suyanto. Kabar baik. Saya panggilnya apa ya? Mas ya? Mas ya, boleh ya biar lebih akrab. Silakan aja. Oke, Mas Suyanto, sebagai konsultan pemenangan pemilihan langsung nih ya. Iya. Kira-kira apa sih yang menarik dalam pemilu tahun ini? Kayaknya complicated sekali ya kalau kita lihat ya. Pemilu atau pilpres kali ini kan adalah pertama kali pemilihan presiden bersamaan dengan pemilihan legislatif. Jadi ada semacam ketidakfokusan di antara barisan-barisan yang ada di bawah. Anda melihatnya ketidakfokusan ya? Iya, karena ada yang fokus ke pileg, ada yang fokus ke pilpres, ada yang fokus mau dapat duit. Nah, Wah, yang menarik yang fokus mau dapat duit nih siapa maksudnya? Iya, kebanyakan mereka kan karena kita sudah menyelenggarakan pemilihan langsung beberapa kali, ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pemilu itu adalah hajat untuk bisa dapat uang. Kenapa? Bisa melakukan pergerakan, bisa menebarkan APK, dan juga bisa menggalang orang gitu. Kemudian mereka bisa mengklaim bahwa dia punya 1.000 massa, 2.000 massa, 20.000 massa, dan itu ukurannya nominal uang gitu. Nah, itu yang diharapkan sama mereka. Tapi dari pengamatan saya hari ini, sampai hari ini seminggu sebelum pencoblosan itu tidak terjadi. APK di Jakarta saja yang relatif meriah itu APK, maksudnya baliho, spanduk Anda itu tidak melihat lumayan. di Tapi di beberapa daerah sepi ya? relatif tidak seramai, jauh lah tidak seramai 5 tahun atau 10 tahun lalu begitu. Nah, saya melihat bahwa ini ada strategi dari masing-masing paslon, tim paslon ini menganggap bahwa jangan sampai kecolongan di detik-detik terakhir, atau kita harus mengkalkulasi mungkin ada putaran 2. Jadi daya gebrak, daya dorong mereka untuk betul-betul Spartan dari detik pertama diselenggarakannya pilpres ini itu kurang terlihat.
Tapi bagi saya itu menyangkut strategi, tinggal bagaimana masing-masing paslon ini harus bisa memenangkan, eee, pada saat masyarakat itu masuk ke bilik suara. Karena saya punya hitungan yang saya rasa ini akan cukup terbukti gitu ya, bahwa, golput itu akan besar besok. Karena, Ada prediksi seperti itu? akan besar, karena tidak ada satupun paslon yang, menunjukkan sebuah greget untuk bersama-sama berjuang secara secara, visioner gitu ya, kita mau apa gitu, karakternya apa, itu belum terlihat. Nah, jadi nanti besok yang menjadi peran itu adalah partai-partai di koalisi. Nah, figurnya sendiri bagi saya masih perlu di-upgrade agar orang bisa melihat bahwa, oh sosoknya seperti ini. Kalau 02 misalnya Pak Prabowo itu menang di top of mind, tapi apakah orang mau ke TPS? Itu pertanyaan besar. Nah, kalau di 03 saya punya keyakinan golput kita kecil karena militansi dari koalisi partai politik kita, kita teruji di situ. Nah, saya percaya bahwa parpol sekarang adalah bukti pertarungan parpol sebenarnya di Pilpres kali ini. Karena kemarin kalau di zaman, Pilpres 5 tahun, 10 tahun yang lalu, itu banyak diwarnai oleh relawan. Seolah-olah relawan yang menentukan segalanya. Dari awal kemunculan relawan, saya adalah orang yang tidak percaya mereka mampu untuk menggerakkan pikiran orang untuk memilih calon tertentu. Tapi kalau untuk mengajak, guyup, kebersamaan, kumpul, kemudian melihat ini adalah sebuah gerakan bersama gitu, saya rasa oke. Tapi kalau dia mau sampai bawa begitu banyak orang ke TPS dan memilih calon tertentu, saya adalah orang yang memang tidak percaya dengan gerakan-gerakan relawan itu. Saya percaya dengan partai politik, karena partai politik itu memang harus membina partainya secara konsisten. Sementara relawan ini kan munculnya 5 tahun sekali. Dan belum lagi ada banyak cacat politik di relawan ketika mereka mendukung Jokowi, kemudian pas Jokowi menang, mereka berada di barisan Jokowi. Padahal yang namanya relawan itu ketika, figur yang dia dukung itu sudah dilantik dan menang, dia bubar gitu. Ngapain dia ngaku-ngaku saya relawan Jokowi, udah nggak penting lagi orang Jokowinya udah jadi presiden kok. Nah, kalau mereka tetap mengatakan bahwa kita adalah relawan Jokowi, kita ada di belakang Jokowi. Hey man, kalian mau apa? Mau jadi parpol atau mau jadi apa? Yang namanya relawan itu adalah ada sosok yang kita anggap itu tepat untuk memimpin bangsa ini gitu ya kalau di Pilpres, dan kita punya keyakinan atau punya harapan yang besar bahwa dia akan mampu untuk, mewujudkan mimpi-mimpi kita, mewujudkan harapan kita, untuk mensejahterakan kita gitu loh. Nah, ketika dia terpilih kan dan dia dilantik, posisi relawan itu bubar dan mereka mengambil posisi mengawal, mengkritik, jadi bukan membela. Nah, itulah akhirnya yang terjadi hari ini, Pak Jokowi itu bablas, dia tidak merasa menjadi presiden Republik Indonesia, dia merasa bahwa dia presiden relawan Jokowi. Nah, ini kan berbahaya gitu loh. Dia memandang bahwa dia punya pasukan banyak. Padahal kan itu, apa ya, pasukan siluman semua itu, nggak jelas. Kebanyakan papan nama relawan itu, kumpulin aja berapa banyak. Iya kan, bisa mereka ramaikan itu GBK. Tapi coba ditanya, mereka berasal dari mana? Dari ranting mana? Dari daerah mana? Itu kan rata-rata karena ada uang aja bisa dikumpulin. Coba kalau nggak ada dikumpulin, mau nggak relawan itu datang? Enggak, itu. Atau diiming-imingin, ada konser selebriti, konser ini yuk datang. Tapi kan tetap itu mobilisasi massa yang membutuhkan uang. Nah, jadi bagi saya, eee, ketika orang kecewa sama Pak Jokowi, kemudian ada juga yang sampai kayak Mas Gun itu nangis-nangis gitu kan, kemudian maki-maki, bahkan ada yang sampai maki-maki, ada yang sampai ya seperti kena serangan jantung lah. Jokowi sampai menyimpang jauh dari harapan mereka gitu. Saya sudah memprediksikan ini 10 tahun lalu, bahwa ini akan terjadi gitu loh. Jadi masyarakat ini, terutama kawan-kawan relawan itu, kok nggak menyadari, apalagi Mas Gun, yang ibaratnya sudah ngelotok gitu loh, udah banyak makan asam garam sebagai budayawan, sebagai orang yang betul-betul intelektual, bahwa memuji orang itu beresiko luar biasa gitu. Dan akhirnya hari ini kita semua kecewa dengan sikapnya Pak Jokowi dan, itu adalah hal yang, mesti dipanen mereka.
karena mereka bersikap seperti itu. Tapi kalau kita melihat tadi, Mas Rianto bilang kalau Pak Jokowi ini presidennya relawan gitu ya. Iya, Bukan presidennya relawan, bet harusnya presiden betul. Indonesia. Tapi kalau, dilihat dari komunikasi politiknya, sebenarnya Jokowi ini bisa identik dengan siapa? Lebih melekatnya pada siapa sebenarnya? Terasosiasi Hmm, atau hmm, teridentifikasi. hmm. Ya jelas, Pak Jokowi itu adalah bagian dari PDI Perjuangan gitu. Cuma Tidak kan bisa dilepaskan kan nggak gitu nggak ya? nggak bisa dilepaskan itu. Cuma kan saya ini anti Jokowi gitu loh. Sejak 10 tahun lalu teman-teman perjuangan saya, teman-teman aktivis itu nggak suka sama saya, sinis karena saya itu menyerang Jokowi terus. Tapi saya menyerang Jokowi itu bukan menyerang pribadi atau menyerang apa, saya menjaga presiden saya kok. Karena saya tahu persis ketika dia dipuji, siapapun itu orangnya, bukan Pak Jokowi saja, itu bisa bablas, bisa lupa diri. Nah, ketika saya mengambil posisi bahwa saya mengkritik Jokowi, saya dianggap membela Prabowo, kan dulu gitu. Kita kan terpolarisasi, terbelah betul gitu. Jadi kalau kita sini sama Pak Jokowi, oh kau pendukung Prabowo gitu kan. Kalau kita muji-muji Pak Jokowi, kita dianggap kita itu pendukung Prabowo. Ah, jadi kalau kita sinis kita dianggap Anti anti Jokowi. Jokowi gitu kan, nggak bisa begitu gitu loh. Warga negara yang baik itu adalah siapapun presidennya, kamu harus kritis. Karena nanti dia akan diuji lagi di pemilu. Nah, nanti pada saat di pemilu boleh deh. Kalau kita sayang sama Pak Jokowi, puji-puji lagi kalau Pak Jokowi maju misalnya. Tapi jangan ketika dia berkuasa dipuji-puji terus. Ya, Karena sistem politik kita, sistem kenegaraan kita itu belum terlalu matang. Apakah rakyat bisa atau berharap 100% kepada anggota legislatif misalnya yang merupakan wakil rakyat, kawan-kawan di DPR, DPRD akan kritis gitu mensikapi pemerintah. Kan kita nggak bisa berharap itu juga. Jadi yang bisa kita harapkan adalah kesadaran masyarakat bahwa siapapun pemimpinnya, siapapun orang yang memimpin kita itu harus punya ukuran, harus punya parameter, performance-nya gimana, keberpihakannya gimana. Itu yang saya mhm. tekankan gitu loh. Kalau tadi bilang lebih identik karena, PDIP, tapi kita memang tahu sampai saat ini Pak Jokowi belum ada statement keluar dari PDIP ya. Iya, Tapi yang kita lihat dan dipertontonkan oleh Pak Jokowi saat ini adalah seolah-olah sudah terang-terangan siapa yang iya. dia dukung karena ada salah satu anaknya yang maju dalam kontestasi pemilu tahun ini. Nah, ini kira-kira kalau Mas Rianto melihat ada apa sebenarnya di, dalam internal PDIP? Mmm, kalau saya sebagai masyarakat di luar PDI, di luar Pak Jokowi gitu ya, kan sejauh ini, orang menganggap keluar atau tidaknya itu harus ada statement dari Pak Jokowi atau statement dari PDI Perjuangan dan itu tidak ada sampai hari ini, bahwa Pak Jokowi sudah bukan bagian atau saya mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Saya berharap masyarakat tak usah melihat itu lagi gitu. Yang namanya Jokowi itu masa lalu, ngapain dipikirin? Kita lihat sekarang itu, lihat itu Anies, lihat itu Prabowo, lihat itu Mas Ganjar gitu loh. Nah di sini ketika kita bicara PDI Perjuangan dan di situ kemarin ada Pak Jokowi, kita sekarang melihat bahwa hari ini di PDI Perjuangan dia mengusung Mas Ganjar. Kita kita fokus sama Mas Ganjar aja. Ngapain dipikirin Pak Jokowi itu gitu loh. Masa Jadi lalu lupakan saja ya? yang namanya Pak Jokowi itu masa lalu, dia selesai. 2024 nanti di November dia bukan presiden. Jadi tak usah lagi, wah saya kecewa Jokowi ternyata tidak bergabung lagi dengan PDI Perjuangan, saya kecewa kok dia kepada PDI Perjuangan seperti itu, saya kecewa, saya berharap begini-begini. Sudah tak faktor Jokowi itu udahlah dihapus saja karena dia selesai gitu. Baik secara konstitusi maupun secara alamiah itu, dia selesai itu. Kenapa saya bicara begini? Mungkin orang mendengar saya jahat gitu ya. Tapi saya tidak mau bahwa masyarakat ini terjebak dengan pemikiran bahwa yang namanya presiden, yang namanya pemimpin itu kalau dianggap berhasil ya harus dia diberi kesempatan lagi, dia diberi kesempatan lagi. Tidak, selesai. Konstitusi kita menyatakan 2 periode selesai. Dan kenapa konstitusi kita menyatakan 2 periode selesai? Karena kita punya trauma masa lalu yang luar biasa. Bagaimana dulu kita punya pemimpin yang bisa berkali-kali, walaupun di luar negeri juga bisa berkali-kali konstitusinya, seperti di Australia 4 tahun, itu bisa dipilih lagi, ya di Amerika 4 tahun, dua dua tapi kalau di Australia itu kalau nggak salah 3 tahun dia bisa dipilih lagi dan seterusnya. Di Rusia juga seperti itu, tapi kan konstitusi kita berbeda. Kita mengatakan bahwa 5 tahun, dan dia bisa dipilih lagi sekali, jadi 2 periode.
Nah, ketika Pak Jokowi sudah ada di periode kedua, di akhir periode keduanya, dia selesai. Tak usah lagi kita memasukkan bahwa faktor Jokowi itu akan menjadi pertimbangan kita dalam memilih presiden besok. Bagi saya, Anda tidak mau melihat bangsa ini maju, Anda tidak ingin melihat sebuah perubahan gitu ya dalam kepemimpinan. Tapi dalam kebijakan pembangunan, dalam pilihan-pilihan pembangunan, presiden besok bisa melakukan apapun. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa oh 02 itu ada Mas Gibran, nanti dia akan melanjutkan programnya Pak Jokowi. Belum tentu. Tidak ada jaminannya. Apalagi besok kalau 02 terpilih kan Prabowo presidennya. Jadi nggak bisa kita menganggap bahwa 02 representasinya Pak Jokowi. Nggak bisa. Nggak ada yang bisa memberi jaminan apapun. Bahkan Anies misalnya yang sibuk mendengung-dengungkan perubahan, dia bisa bergeser kok gitu. Sebagaimana Pak Jokowi banyak betul kan janji-janjinya bahwa saya tidak akan bagi-bagi kue di kabinet, bahwa saya tidak akan import, bahwa saya tidak ini, banyak betul janjinya. Dan itu dilanggar semua. Nah, kenapa kita tidak pernah bersikap kritis kepada hal itu? Kepada Pak Jokowi, karena kita merasa pendukung Pak Jokowi, kemudian ada kritik, kita merasa, wah jangan, nanti Jokowi harus kita bela, karena malu. Ini bukan persoalan malu, ini adalah persoalan bahwa kita seluruh elemen bangsa ini punya tanggung jawab ketika presiden itu terpilih dan ditetapkan. Nah, itulah kenapa saya berharap masyarakat itu ketika memilih presiden melihat komitmennya gitu loh. Melihat komitmennya nanti dilihat bagaimana dia memilih kabinetnya, bagaimana dia memenuhi janjinya, itu yang harus harus kita lihat. Nah, Pak Jokowi sekarang kalau menurut saya kegagalannya banyak. Tapi karena dia didukung oleh, maksud saya, didukung oleh banyak aktivis, elemen-elemen yang memang berjuang buat demokrasi waktu kemarin-kemarin itu, mereka sekarang mau mengakui juga jadi seperti serba salah karena betapa mereka pasang badan semua kok waktu itu. Teman-teman saya kok sampai kekurangan daya kritis kepada pemerintahan pada waktu itu. Nah, bagi saya harapkan kawan-kawan ini yang sudah eh, apa ya, melewati garis gitu, melewati garis perjuangan karena terlalu memuji Pak Jokowi, sekarang harus tegas gitu. Harus tegas bersikap bahwa kita butuh semangat hal-hal baru untuk periode besok. Karena apa yang sudah menjadi jejaknya Pak Jokowi besok itu adalah tantangan kemarin. Nah, jadi besok itu ada tantangannya sendiri. Dia bisa dijawab oleh presiden baru. Dia bisa dijawab oleh energi baru. Dia bisa dijawab oleh semangat baru. Jadi jangan wah karena dia berprestasi kita harus pilih lagi karena berprestasi. Hey man, siapa sih Pak Jokowi itu dulu? Iya kan? Bukan siapa-siapa kok. Tapi dia mampu jadi presiden. Artinya siapapun orang itu hari ini, kalau kita beri kesempatan dan kita kawal dengan baik, dia akan mampu jadi presiden. Jadi jangan mengatakan, wah saya meragukan karena dia tidak punya pengalaman di bidang ini. Saya meragukan. Bukan itu. Lihat komitmennya. Lihat orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ini penting. Karena nanti misalnya, apakah 01, 02, 03, ketika mereka dipilih jadi presiden, orang-orang di sekitar itu yang akan mewarnai. Orang-orang sekitar itu yang akan mempengaruhi. Nah, masyarakat harus cermat untuk melihat orang-orang di belakang itu. Jadi jangan mentang-mentang, oh selebgram ini mendukung pasangan ini. Oh tokoh ini mendukung pasangan ini. Karena dianggap tokoh, dianggap selebgram, dianggap dia wangi, banyak pendukung atau sering terlihat di ruang-ruang publik, kita anggap itu sebuah kebenaran. Padahal belum tentu. Lihat dulu tokoh masyarakat itu bagus apa enggak selama ini hidupnya. Selama ini tokoh masyarakat itu pernah bicara tentang komitmen kerakyatan atau tidak. Selebgram itu juga gitu loh. Jangan cuma sekedar gimmick aja gitu, cuma hore-hore, kemudian nari-nari, joget-joget. Itu nggak penting dalam pilpres gitu. Tetapi kalau kamu mau mendapat simpati di panggung sosmed, mendapat simpati di panggung semacam panggung-panggung dagelan gitu, ya boleh aja kamu joget-joget gitu. Tapi pilpres ini sesuatu yang serius. Rakyat Indonesia harus menyadari bahwa pilpres ini menghabiskan biaya puluhan bahkan ratusan triliun. Jadi jangan sampai hanya karena kita menganggap ini remeh-temeh, kita sampai salah memilih dan akhirnya kita akan setback gitu. Kita mundur 10 tahun, 20 tahun, itu kasihan. Jadi saya pernah tinggal di Australia itu kan. Saya
suka ngomong hal-hal yang nggak bagus lah tentang Indonesia karena saya kecewa kenapa kita tidak bisa melakukan demokrasi dengan benar, kemudian kita juga kenapa tidak punya manajemen pemerintahan yang baik. Dan orang-orang Australia itu mengatakan waktu itu saya banyak banyak diskusi sama mereka itu tahun 2001, 2002. Mereka mengatakan, "Yanto, apa yang kau ceritakan itu sama persis dengan di Australia di tahun 70-an awal." Nah, ketika saya hitung itu, saya di 2001, 2002 itu berarti kita tertinggal 30 tahun. Tertinggal 30 tahun. Pada saat itu kita tertinggal 30 tahun. Per hari ini di 2024 kalau dibandingkan dengan Australia, kita masih tertinggal 30 tahun juga gitu loh. Nah, ini menjadi perhatian yang serius buat bangsa ini bahwa yang bisa mengubah atau mengejar perbedaan kita dengan negara maju itu adalah kebenaran, ketepatan kita memilih figur yang tepat, yang pas, bahwa memang dia punya visi ke depan untuk mensejahterakan bangsa ini. Jadi jangan kita terjebak dengan urusan BLT, bansos, itu hal kecil. Siapapun presidennya itu bisa kok kasih bansos. Siapapun presidennya itu bisa kok kasih BLT, bisa kasih bantuan-bantuan tunai buat keluarga-keluarga miskin, bantuan apa. Jangan kita mabuk di situ gitu loh. Karena jangan dibilangin, ini kalau misalnya 02 tidak terpilih, seluruh bansos akan dihentikan. Itu ngaco gitu loh. Memang bansos itu punyanya 02. Bansos itu punyanya pemerintah. Siapapun presidennya. Jadi ketika dia mau diberhentikan atau dia diteruskan, itu adalah sebuah keputusan kolektif dari pemerintah. Di situ ada DPR juga yang akan terlibat menentukan keputusan untuk memberikan bansos, untuk memberikan BLT. Ada Menteri Keuangan yang akan mengecek anggaran yang layak untuk seperti itu. Jadi yang namanya bansos, BLT, atau apapun bantuan itu adalah sebuah semacam formula agar rakyat nggak sampai mati lah gitu. Tapi kan kita dimerdekakan itu bukan sekedar untuk makan gitu loh Mbak. Kita dimerdekakan itu agar kita bermartabat. Iya kan? Nah, kalau misalnya ada calon presiden pengen beli pesawat bekas gitu. Bagaimana dia mau menjaga martabat bangsa kita ini? Gitu. Mau bertarung saja sudah beli barang-barang bekas. Katanya anak orang kaya, katanya punya pengalaman, karena katanya punya selera, pengen menyejahterakan bangsa kita. Tapi standing position awal dia membeli barang bekas, punya rencana membeli pesawat bekas. Bagi saya meragukan yang seperti itu. Karena kata bekas itu ketika Mbak menjadi pemimpin nasional, bagi saya itu tabu. Nggak boleh seorang pemimpin nasional hobi barang-barang bekas. Hobi barang KW aja kita harus komplain kok. Kita harus punya martabat. Apapun, apa itu martabat? Ya the quality of life itu. Jadi kita harus punya keputusan-keputusan, pandangan-pandangan bahwa bangsa ini harus bermartabat. Bukan sekedar untuk makan. Tapi nanti rakyat protes, Pak Yanto, uang kita memang makan aja susah. Kamu susah karena kamu salah milih pemimpin kemarin kok. Kamu susah karena kamu tidak kritis kepada pemimpin kamu. Kamu susah karena tidak ada yang ngajarin kamu bagaimana memanajemen ekonomi kamu. Kamu susah karena belum cukup untuk bergaul dengan lingkungan yang tepat. Banyak hal gitu loh kenapa kita susah. Tapi yang pasti pemimpin itu adalah faktor determinan, faktor yang paling menentukan dalam struktur pembangunan negara gitu. Jadi jangan pernah kita mengatakan ya karena saya miskin karena salah saya miskin karena saya belum diberi kesempatan, saya miskin karena banyak betul lah dia menyalahkan dirinya dan orang-orang sekitarnya. Enggak, itu miskin karena presidenmu belum bekerja sekeras mungkin untuk memperhatikan tapi kita dirimu. tahu Mas Yanto banyak sekali sekarang kandidat ini mencoba untuk mengambil hati masyarakat gitu ya. Kita tadi tahu salah satu contohnya adalah dengan bansos. Kemudian kalau dari Pak Ganjar, salah satu caranya adalah mengambil hati. Apakah itu cukup? Kalau menurut dari Mas Yanto sendiri, apakah itu cukup mengambil hati masyarakat di mana ketika Pak Mahfud tiba-tiba mengundurkan diri? Bukan tiba-tiba sih, Pak Mahfud memilih mengundurkan diri, demi menjaga tadi ya, netralitas dan konflik kepentingan. Mana yang lebih mengambil hati masyarakat kalau menurut Mas Yanto? Pak Mahfud yang mundur, kemudian diikuti dengan Pak Ahok yang mundur juga, kemudian, di sisi lain yang partai-partai lain atau mungkin kandidat lain itu juga melakukan hal yang sama, mencoba mengambil hati dengan cara yang lain. Nah,
Kalau dari sisi, komunikasi politiknya gimana nih? Mundurnya Pak Mahfud itu punya pengaruh besar, tapi bansos, BLT segala macam juga punya pengaruh besar. Kenapa saya teriak-teriak di podcast ini tentang BLT, tentang bansos, karena saya kecewa gitu. Masyarakat tidak menyadari bahwa dia dimanipulasi, pemimpin-pemimpin kita juga masih menjadikan itu sebagai alat manipulatif. Nah, itu yang nggak boleh gitu. Tapi ya gimana gitu, semua orang pinginnya, merayu masyarakat dengan cara-cara seperti itu. Sebelum saya bahas tentang Pak Mahfud, saya ingat tuh di pilkada DKI, di Pilgub DKI, tahun 2017 ya, kalau nggak salah tuh. Pokoknya itu ada Anies, ada AHY, ada Pak Jarod. Saya nonton tuh debatnya itu dan saya menganggap ini ngaco itu, ngaco, pilgub ini ngaco. Karena apa? Karena setiap pasangan waktu itu, setiap kandidat waktu itu menjanjikan, pelayanan-pelayanan dasar, pelayanan-pelayanan sosial yang wah bagi saya. Kalau saya jadi gubernur, saya akan berikan bantuan sosial. Kalau saya jadi gubernur, saya akan berikan, sekolah gratis. Kalau saya jadi gubernur, saya bebaskan, berobat, biaya berobat, semua gratis semua gratis. Terus saya mikir, enak banget jadi warga DKI, nggak ngapa-ngapain dia bisa hidup. Hanya karena janji-janji calon gubernurnya itu hanya sebatas basic need, hanya sebatas untuk merayu agar orang bisa makan. Terus, so what gitu, what's next gitu. Bahwa masyarakat ini harus bisa diangkat derajatnya dengan cara-cara yang bermartabat. Kita ini bukan ternak loh. Bukan hanya dikasih makan, kemudian akhirnya hamil, beranak, terus begitu lagi, dan kita akhirnya lebih banyak berada di kelas pekerja rendahan begitu. Itu nggak boleh. Kita harus punya pikiran bahwa kita harus punya keahlian, bahwa kita punya penghasilan yang besar. Bayangin aja kalau kita ke Amerika, berapa itu penghasilan tuh. Karena saya pernah hitung, kalau dibandingkan Malaysia itu 5 kali lipat income-nya dari kita. Singapura 15 kali lipat dari kita, Australia 30 kali lipat dari kita, Jepang 60 kali lipat dari kita. Jadi kalau dirimu misalnya kerja jadi perawat di Jepang misalnya selama 1 tahun, artinya kan sudah kalau balik ke Indonesia ekuivalen kita sudah kerja sekian sekian tahun di Indonesia. Kita bisa pensiun gitu karena kita bisa menabung dengan baik kalau kita memang tertib dalam mengelola keuangan. Nah, ini yang harus jadi perhatian. Rakyat itu harusnya menolak pilpres itu dalam urusan sekedar makan gitu. Bahwa dia harus menuntut pemimpinnya memberikan hal-hal yang bermartabat buat dia. Mundurnya Pak Mahfud bagi saya itu menunjukkan bahwa dia mengajarkan kita untuk bermartabat. Jadi jangan dianggap bahwa Pak Mahfud mundur itu untuk kepentingan politik karena dia mau pilpres, bukan itu saja. Bahwa dia sudah mengajarkan kita bahwa pejabat itu harus mundur ketika ada konflik kepentingan di situ. Bahwa pejabat itu harus mundur misalnya kalau dia punya hal-hal apa yang bermasalah atau apa. Karena ketika publik melihat ada satu pejabat punya konflik kepentingan dan dia tetap tidak mau mundur, itu kita bukan hanya kita melihat figur itu cemen atau lemah atau rakus atau apa, tapi yang berbahaya adalah mereka mengajarkan kita hal-hal buruk gitu. Jadi kita diajarkan, oh nggak apa-apa, kalau itu kita tetap berkuasa, kita tetap duduk di sini. Akhirnya masyarakat menganggap itu sebuah kebiasaan, sebuah hal yang lumrah. Padahal kan kalau orang selalu memberi contoh, kalau di Jepang baru digosipin sedikit dia langsung mundur gitu. Nah, kapan kita bisa mencapai itu? Ya harus ada keteladanan. Nah, saya harapkan Pak Mahfud mundur itu memberikan keteladanan. Terlepas dari misalnya, wah ini konstelasi politik akan berubah. Wah kalau begini nanti Pak Mahfud akan menjadi ancaman. Wah kalau ini akan begini, ini begini. Saya nggak melihat ke situ dulu lah. Saya pengen melihat bahwa Pak Mahfud di sini sudah memberikan keteladanan. Nah, ini penting agar masyarakat bisa melihat mana yang punya komitmen antara 01, 02, 03. Saya rasa dengan mundurnya Pak Mahfud telah memberikan keteladanan dan menunjukkan komitmen dia. Jadi kalau tadi pertanyaan mana yang penting, bansos atau mundurnya Pak Mahfud? Karena situasi kita memang masih begini-begini saja, bansos penting. Tapi bagi saya mundurnya Pak Mahfud telah menunjukkan sebuah hal yang penting juga, bahkan jauh lebih penting. Tapi itu harus ditunjukkan dengan mundur gitu loh. Nah Pak Mahfud sudah mundur dan itu dia sudah menunjukkan itu. Bagi saya
mudah-mudahan seluruh masyarakat Indonesia ini melihat bahwa mundurnya Pak Mahfud itu lebih penting dari bansos. Walaupun saya masih pesimis di situ, tapi kita harus menegaskan, kita harus mengajarkan kepada masyarakat ini bahwa sikap seperti Pak Mahfud itu lebih penting dari bansos. Karena dengan sikap Pak Mahfud kita punya harapan bahwa kita akan diajarkan hal-hal yang bermartabat dalam perilaku kepemimpinan nasional kita, gitu Mbak. Iya, kita tahu bahwa akhir-akhir ini kita tadi Bapak juga sudah mengatakan di ruang publik, bahkan di ruang media sosial dunia maya, itu, dipenuhi dengan kampanye-kampanye yang dilakukan oleh, para artis, kemudian juga oleh para pejabat pemerintahan yang masih menjabat, para menteri, dan, itu menurut pandangan masyarakat seolah-olah itu sebagai endorser ya. Jadi, seolah sebagai sesuatu yang harus diikuti oleh follower mereka. Kita tahu jumlah follower mereka juga luar biasa, bahkan, di YouTube juga luar biasa. Nah, ini menjadi ancaman tidak sih buat pasangan Ganjar Mahfud? Karena mereka lebih banyak. Untuk Bukan. urusan, endorser itu Iya, mereka lebih banyak. endorser, kemudian kita tahu di ruang publik ini, maksudnya di dunia maya, itu Iya. banyak sekali artis-artis ternama Iya. yang mendukung. Tidak hanya artis ternama, selebgram dan Ya juga mereka lebih banyak influencer, kan? iya lebih banyak. Iya. Itu memenuhi ruang, dunia maya, viral Iya. dan segala macam, dan bagi publik, Iya. itu artinya mereka aja memilih, kenapa saya nggak memilih pasangan yang ini. Nah, Iya. ini menjadi sebuah ancaman tidak buat, Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Saya ini sebagai konsultan politik, Mbak. Saya nggak percaya dengan selebgram, dengan endorser itu. Saya lebih percaya bahwa gerakan-gerakan semacam itu semuanya tergantung figurnya. Kalau figurnya kuat, itu mau didukung berapapun juga nggak terlalu pengaruh. Kalau figurnya memble, mau didukung berapa juga nggak akan terlalu pengaruh. Nah, jadi figur itu yang harus kuat gitu. Karena masyarakat itu kan begini, orang itu kalau sekolah kan rutin tuh, tiap hari dia bersekolah, dan di situ dia tahu bahwa, oh ada gurunya yang baik dan ada gurunya yang tidak baik gitu, ada kurang baik gitu. Nah di situ kan gerakan-gerakan selebgram, endorser, pejabat-pejabat publik itu kan hanya pada saat liburan itu, bukan pada saat sekolah. Jadi nanti yang mempengaruhi itu adalah figurnya yang seperti apa. Nah, tapi juga 03 juga tidak boleh menganggap bahwa, oh mereka sudah ramai, sudah banyak, kita jangan disitulah, kita main yang lain, nggak bisa juga. Karena kita harus tetap hadir. Figur Mas Ganjar, Pak Mahfud itu harus dimunculkan di ruang-ruang seperti itu. Karena ketika kita tidak hadir, tidak muncul, orang akhirnya memiliki referensi yang terbatas tentang kita. Nah itu yang nggak boleh. Kita harus tetap muncul. Bukan berarti menganggap bahwa yang namanya selebgram, tokoh itu punya pengaruh yang besar. Saya tidak percaya itu. Tapi ketika kita tidak hadir sama sekali, itu berbahaya. Jadi kita harus juga muncul. Sering sekali begini, orang-orang mengatakan bahwa Mas Yanto, kalau kita muncul banyak gitu, terus kemudian kita ngurusin serangan udara di sosmed, itu biayanya nggak sedikit, itu mahal. Sementara kita terbatas, lebih baik kita bertarung di level darat, logistik kita perkuat di jejaring kita. Dan bagi saya, kalau dia bicara begitu, dia pasti ketemu konsultan-konsultan yang mentalnya calo gitu. Jadi kalau konsultan yang baik itu, dia bisa menghitung kok, itu butuhnya berapa, dan nanti performance-nya seberapa, targetnya seberapa. Jadi nggak boleh dilepas gitu. Kalau mereka melakukan serangan udara yang masif, kita harus hadir di situ, dan kita tahu kok caranya, bagaimana kita bisa bertarung dan mencuri momentum-momentum di situ. Nah, kalau kita nggak punya pasukan sama sekali, bagaimana kita mau mencuri momentum? Nah, disitulah makanya saya sih kepingin bahwa siapapun yang bertarung ya, kalau saya sebagai konsultan politik, mereka harus punya konsultan yang memang betul-betul mereka percaya, yang memimpin pedang itu, yang memegang pedang itu. Nah, tapi kan yang selama ini terjadi adalah siapapun itu ya, bukan hanya di pilpres, di pilkada-pilkada, di mana-mana itu ketika bicara konsultan itu cuma dijadiin jimat sama mereka. Cuma mereka mengatakan, oh gue udah punya konsultan nih. Jadi hanya untuk nakut-nakutin atau untuk meyakinkan donatur bahwa dia adalah orang yang rasional karena dia punya konsultan. Tapi ternyata konsultannya tidak diberi pedang untuk bertarung itu. Bahkan yang paling capek adalah konsultan ini ketika dia, tolong ya mas, kamu jadi konsultan saya. Nah,
ketika dia jadi konsultan, dia dihadapkan dengan, "Oh ini nih, ini tokoh parpol kita nih. Dia bagus nih, dia pengalaman. Oh ini nih, purnawirawan nih, dia juga punya pengalaman memimpin pasukan. Oh dia ini nih, tokoh masyarakat. Oh ini akademisi nih, tolong nih gini gini gini." Please lah gitu loh. Yang mengerti bagaimana bertarung itu hanya konsultan politik. Bukan berarti yang namanya teman-teman senior politician, senior akademisi, senior purnawirawan dan segala macam itu tidak punya kapasitas, tapi kapasitasnya itu perlu disinergikan, perlu diformulasikan, perlu dijahit menjadi sebuah formula yang pas untuk bertarung. Nah, siapa yang bisa meracik itu menjadi sebuah formula pertarungan itu konsultan politiknya. Nah, saya terus terang saja di Indonesia, saya hanya menghormati konsultan politik itu hanya 2 orang. Di luar itu saya nggak menghormati. Orang-orang sering bicara, "Oh, kalau si A itu hebat, dia begini-begini." Padahal latar belakangnya itu cuma pollster, cuma surveyor. Dia bukan konsultan politik, beda, Mbak. Yang namanya konsultan politik, konsultan pemenangan itu dengan surveyor itu beda. Jadi jangan mentang-mentang dia punya lembaga survei, kemudian kita anggap dia konsultan politik. Hanya karena apa? Bablas, karena waktu dia mempresentasikan hasil surveinya, orang menanyakan rekomendasi, what's next? Apa yang harus kita lakukan? Padahal mereka nggak bisa memberikan rekomendasi. Mereka membaca hasil survei, mereka bisa memberikan rekomendasi that's beyond their knowledge, di luar kemampuan mereka. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa yang namanya surveyor atau pollster itu pasti konsultan pemenangan politik. Itu berbeda. Nah, saya dengar juga ada pasangan yang menyewa dari luar negeri. Menyewa konsultannya dari luar negeri. It's okay lah. Tapi kan atmosfernya, denyutnya, tren, budaya, itu dia nggak akan bisa benar-benar memahami apa yang terjadi dalam dinamika masyarakat kita. Nah, makanya kadang aneh-aneh. Nah, mungkin yang nyewa atau pasangan ini kesel juga gitu kan, akhirnya tidak konsisten. Jadi kalau kita pakai konsultan politik, dari pertama kali kita muncul sampai di hari pencoblosan di hari H, itu akan kelihatan kok konsistensi kita, karakter kita, kemunculan kita. Jadi ada 2 orang yang saya hormati, satu di 02 tapi dia tidak aktif karena dia tidak lagi bercimpung di dunia itu, satunya lagi ada di 01. Harus diakui bahwa terlepas dari keterbatasan di 01, mereka punya karakter, mereka punya warna. Tapi memang karena sudah terlanjur memilih seperti itu, agak susah juga 01 untuk lebih mentas gitu ya. Nah, tinggal di 03. Saya berharap 03 menjadikan ini persoalan yang serius, karena begini, dari semua paslon ini, mereka sama sekali tidak bisa sekarang membelah segmentasi. Siapa yang akan terlihat lebih baik di mata emak-emak misalnya, di mata ibu-ibu itu nggak terlihat. Siapa yang terbaik dilihat di mata Gen Z, juga mereka gagal semua tuh. Siapa yang terbaik di mata para petani, itu juga tidak muncul. Padahal kan harusnya kalau mereka punya konsultan, mereka akan membedah pemilih terbesar itu ada di mana. Apakah mereka harus menggarap Gen Z dulu? Apakah mereka menggarap pemilih pemula? Yang di situ juga banyak Gen Z di situ, kemudian ada milenial, pendekatannya seperti apa, emak-emak seperti apa, pemilih perempuan juga seperti apa. Jadi jangan menganggap kita banyak didukung oleh emak-emak. Emak-emak itu adalah bagian dari perempuan. Enggak semua perempuan emak-emak loh gitu, tapi emak-emak sudah pasti perempuan, tapi tidak semua perempuan itu emak-emak. Nah, pendekatan-pendekatan segmentasi ini yang juga harusnya dipikirkan oleh para paslon-paslon ini, ke petani, ke nelayan, itu juga harus jelas Value karakternya. yang ditawarkan Mas Ganjar ini kan satset dan tastes. Kalau menurut Mas Yanto itu cukup relevan nggak untuk masyarakat atau bisa mencakup tadi ya segmentasi yang pas gitu? Gini, kita itu sering menganggap bahwa kalau sebuah pesan itu ya, pesan politik atau pesan komunikasi itu kita launching hari ini, itu langsung berdampak besok atau lusa. Padahal yang namanya gerakan kampanye itu seperti gerakan promosi barang. Dia harus melewati dia harus memakai konsep integrated communication strategy atau integrated marketing communication. Nah, namanya aja integrated, dia nggak bisa linier.
Nggak bisa sekedar kita launching, wah, satset, tastes, terus kita berharap bahwa itu akan booming seperti misalnya Gemoy gitu, Samsul segala macam, itu dikondisikan. Ada yang menyambut. Nanti kalau misalnya ini kita launching, cara menyambutnya gimana? Nanti treatment selanjutnya gimana? Nah, itu juga harusnya disimulasikan dulu dan itu harusnya menjadi sebuah bagian dari konsep besar pemenangan Mas Ganjar. Nah, jadi kalau dikatakan itu akan berdampaknya seperti apa, eee, tidak banyak berpengaruh bagi saya. Itu hanya berpengaruh di beberapa kalangan yang memang betul-betul sudah peduli sama Mas Ganjar sama Pak Mahfud, itu. Tapi, eee, itu sudah mulai menjadi, apa namanya, label ya, dan saya rasa itu harus konsisten diteruskan, jangan diubah-ubah lagi. Karena kalau dia ubah, itu sama aja kita menyia-nyiakan jejak-jejak yang sudah kita bangun kemarin, gitu. Jadi harus integrated. Yang namanya berkampanye itu harus melakukan gerakan integrated. Nah, balik lagi tentang segmen tadi, karena segmen ini juga harus dilakukan secara integrated. Nah, jadi apa yang dilakukan Pak Mahfud dengan Mas Ganjar, dan pasangan-pasangan lain, seperti di awal, pembicaraan kita, bahwa saya percaya bahwa pilpres kita sekarang ini akan banyak dipengaruhi oleh karakter partai koalisi. Itu. Karena kan, eee, warna dari relawan sudah hampir tidak kelihatan, karena banyak orang sudah mulai tidak percaya pada relawan. Nah, akhirnya warna partai koalisi itu yang akan muncul. Tinggal bagaimana apakah, tim pemenangan, paslonnya, partai koalisinya mau ikhlas menyerahkan pedang itu kepada konsultan politik yang mereka percaya, gitu. Dan konsultan politik itu bisa dievaluasi karena proses, mempercayakan pemenangan pada konsultan politik dan dia menjadi komandan terdepan itu saya ikuti betul ketika Barack Obama jadi presiden. Barack Obama itu konsultan politiknya bisa 3 kali, 4 kali, diganti itu selama dia running as a candidate. Nah, karena apa? Karena biasanya tuh di awal membangun, karakter, mungkin ada yang lebih ahli di situ. Kemudian di awal harus melakukan penetrasi, ada yang lebih ahli di situ. Kemudian di akhir-akhir perjuangan bagaimana untuk mengunci suara-suara, ada yang lebih ahli di situ misalnya. Tapi kalau sesama konsultan politik itu, kalau konsultannya benar ya, karena kalau di Indonesia ini banyak nggak benernya, dia akan meneruskan elemen-elemen yang sudah dibangun oleh konsultan sebelumnya. Karena dia tahu ketika elemen-elemen itu diubah, diganti, itu akan membuyarkan semua, warna dan karakter dari paslon itu. Nah, jadi saya berharap nanti di putaran 2, 03 bisa membenahi ini. Karena saya tidak percaya akan ada satu putaran itu. Baru mau saya tanyakan nih, ini Mhm, juga muncul kampanye itu ya, kampanye gerakan satu putaran dan ini selalu didengung-dengungkan, iya, bahkan demi untuk, meraih satu putaran ini, presiden kita, nah bahkan sampai membuat statement yang membuat gaduh juga ya, iya. presiden dan menteri boleh berkampanye gitu. Nah ini, menurut Mas Yanto juga melihat apakah ini juga bagian dari gerakan untuk memenangkan salah satu paslon satu putaran? Satu putaran itu kan menjadi kekhawatiran kita semua. Karena orang yang punya dasar akademik, dasar pengetahuan terkait tentang hasil survei maupun juga observasi di lapangan, yang namanya satu putaran itu mustahil betul lah terjadi. Karena mau sehebat-hebatnya pasangan nomor 2 pun mentoknya di 43 kok, 43%, nggak bisa lebih. Bahkan di 1 bulan terakhir, di 4, 5 minggu terakhir, itu banyak tergerus itu suaranya. Mana ada tone positif dari publik terhadap 02 dalam 1 bulan terakhir, negatif semua. Jadi bagaimana, pasangan yang berposisi maksimal 43% dalam 1 bulan terakhir tone-nya negatif terus, kemudian merasa bisa satu putaran. Itu bagi saya ngaco itu. Nah, sementara dari 03 sendiri, Mas Ganjar Mahfud itu kan masih struggle itu, masih terus berjuang di angka sekitaran 30 sampai 38% tuh. Nah, ini kan untuk mencapai satu putaran itu kan 50% plus satu. Tidak mungkin, 1 putaran. Kemudian juga Amin gitu, Anies dengan
timnya yang bagi saya berjuang dengan tertib, itu juga akan memanen suara yang akan berpengaruh, bertambah suara mereka, tapi juga tidak signifikan. Nah, tumbuh-tumbuhnya suara, sementara 02 itu semakin keluar suaranya, makin hilang gitu. Jadi semua orang berharap satu satu putaran itu bagi saya itu, hampir mustahil. Tapi kalau mau berharap keajaiban gitu, keajaiban itu ada di 03, kalau memang akan ada keajaiban satu putaran. Tapi kalau di 02 yang 1 bulan terakhir suaranya mulai turun, kemudian tone-nya negatif terus dari publik gitu, nggak mungkin di 02 bisa satu putaran. Jadi begini Mbak, saya itu terkejut karena saya juga banyak berteman dengan 01, 02. Nah 02 ini nanya, "Mas Yanto, kira-kira besok siapa yang menang?" Gitu kata mereka. "Loh kok kamu tanya saya? Kamu kan ada data." Dan mereka mengatakan kita nggak punya data. Well, berarti yang terpublish dari kemarin-kemarin itu tidak dilakukan dengan benar. Tidak memenuhi kaidah-kaidah metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau cuma sekedar bahwa kita tanya sama sama surveyornya, sama lembaga survei itu, dia pasti bisa jelaskan. Ini margin error sekian, sampelnya sekian, ini begini-begini, nah banyaklah. Jadi variabel yang diperiksa ini. Itu kan bukan tidak ilmiah, itu adalah justifikasi tentang bagaimana mereka melakukan survei. Tapi apakah itu valid? Valid itu harus betul-betul terbuka dia datanya. Harus dia buka ke publik datanya ini. Kan datanya nggak pernah terbuka. Nah, ketika 02 tanya ke saya siapa yang bakal menang, bagi saya, wah berarti kalian tidak melakukan survei dengan benar. Artinya semua hari ini Mbak, tidak ada yang yakin mereka bakal dapat suara berapa persen. Jadi satu putaran itu kalau dilihat dari lembaga-lembaga, jadi kalau Citra Indonesia ini kan percaya dengan lembaga yang memang kredibel itu, ada 1, 2 yang kita ikuti dan kita juga punya tim yang memeriksa semua hasil-hasil survei itu, kita Citra Indonesia itu meyakini tidak akan ada satu putaran itu. Nah, balik kepada pertanyaan kecemasan Pak Jokowi dengan memberikan statement boleh berpihak. Bagi saya itu blunder yang luar biasa. Di alam demokrasi yang kita memuliakan posisi presiden, ternyata presiden merendahkan dirinya sendiri dengan mengeluarkan pernyataan seperti itu. Dan itu blunder, betul-betul blunder. Itu kan posisi yang sudah terdesak. Sehingga Pak Jokowi harus mengeluarkan taringnya, mengeluarkan tanduknya, bahwa saya siap bertarung. Dan itu kan mengeluarkan pernyataan itu bahwa dia boleh berpihak dan dia boleh mendukung salah satu calon. Di sebelahnya ada Pak Prabowo sebagai Menhan, di sebelahnya ada Panglima TNI. Bagi saya itu wujud dari show of force gitu. Dia ingin menunjukkan kekuatan dia. Tapi saya ingin katakan kepada Pak Jokowi, apa yang Bapak lakukan itu di mata para akademisi itu dagelan betul gitu, kocak gitu. Dan di mata rakyat itu, rakyat akan kaget-kaget. Loh kok presiden kita seperti ini sih gitu. Kok malah berpihak. Kemudian orang akan mengatakan, oh wajar. Karena kan di situ ada anaknya. Tapi belum lagi 02 itu berlindung dengan aturan. Aturannya tidak ada. Jadi wajar kalau Pak Jokowi bicara seperti itu. Please lah. Kalau kita, seperti yang saya katakan, kalau kita memuliakan posisi presiden, dia itu dewa gitu ya. Dia itu ada di langit. Jadi dia nggak lagi ngurusin urusan bumi tuh kalau udah urusan politik dan keberpihakan. Jadi kalau dia sudah mengatakan saya berpihak, itu dia turun ke bumi. Dia jadi orang biasa, jadi kampungan, jadi norak. Kita tidak lagi melihat dia dewa akhirnya. Kita tidak lagi melihat dia sebagai sosok yang mulia di situ. Dari segi aturan memang tidak ada. Tapi kenapa itu tidak kita bahas, tidak kita sentuh, dan kita tetapkan secara konstitusi dengan tegas gitu. Presiden harus netral. Karena semua orang di Indonesia ini yang terlibat dengan menyusun konstitusi, semua orang yang terlibat dalam gelanggang politik itu secara lahir dan batin melihat bahwa posisi presiden itu ya memang sejatinya harus netral. Jadi ngapain lagi dibahas? Ngapain lagi dia harus dibentuk dalam satu aturan yang betul-betul jelas bahwa presiden harus netral? Nggak usah kok.
Semua orang harus tahu bahwa yang namanya Jokowi itu bapak seluruh bangsa ini. Yang namanya Jokowi itu adalah presiden seluruh rakyat Indonesia. Bukan seperti yang saya bilang tadi, presiden relawan Jokowi itu bukan gitu. Jadi tolong Pak Jokowi, Bapak itu bukan presiden relawan Jokowi, tapi Bapak itu presiden seluruh bangsa ini, termasuk saya memuliakan Bapak sebagai presiden. Tapi ketika Bapak mengatakan Bapak berpihak, Bapak cenderung bisa melakukan dukungan kepada calon tertentu, selesai sudah itu semua. Dan di sini sekarang bukan hanya aparat keamanan, jadi akademisi, guru, dokter, kaum profesi yang duduk di jabatan-jabatan publik dan duduk di jabatan-jabatan strategis, akhirnya jadi terbelah-belah gitu. Karena ulah siapa? Karena ulah Pak Jokowi, presiden relawan, bukan Jokowi, presiden Republik Indonesia. Nah, ini saya betul-betul, saya kecewa gitu, tapi saya hanya membatin, ya cuma sebatas itu saja dirimu. Berarti kau tidak bisa menjaga martabatmu sendiri. Bahwa rakyat itu bisa menilai, bahwa rakyat itu nggak bodoh-bodoh amat gitu. Ketika seorang presiden memihak, apalagi di situ adalah ada anak kandungnya, itu akan lebih subjektif lagi orang menilai, dan orang bisa menilai apapun, dan itu pasti tone-nya pasti negatif. Suara-suara sumbang kepada Pak Jokowi itu akan bermunculan. Kalau saya misalnya ngomong keras, kemudian mengatakan Pak Jokowi tidak bermartabat, Pak Jokowi marah sama saya, ya salah. Yang membuat tidak bermartabat itu karena ulah dan tindakanmu sendiri, Pak Jokowi, gitu loh. Jadi, tolonglah. Jadi, jangan gini loh. Ada satu hal kan yang menjadi perhatian itu adalah bagaimana dengan legasinya Pak Jokowi. Bagaimana jejak pembangunan-pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini harus dilanjutkan. Karena nanti jadi mangkrak, jadi sarang walet atau apa segala macam. Itu bukan urusannya Pak Jokowi. Pak Jokowi tugasnya adalah menyelesaikan periodenya, bekerja sebaik-baiknya, bekerja buat membangun bangsa ini, bekerja untuk mensejahterakan bangsa ini. Kemudian dia selesai, ya sudah selesai. Besok bagaimana dengan IKN, dengan apa? Itu udah urusan presiden besok. Itu sudah tanggung jawab presiden besok. IKN tidak dilanjutkan. Salahnya siapa? Ya salah kita semua, bukan salah Pak Jokowi saja. Kenapa kemarin evaluasi terhadap rencana IKN itu tidak betul-betul accountable gitu. Kemudian kenapa presiden besok tidak melanjutkan misalnya. Itu kan akan dievaluasi bukan hanya oleh presiden loh. Itu akan dievaluasi oleh anggota DPR, evaluasi oleh donatur, evaluasi oleh investor, dan banyak dilakukan evaluasi. Jadi tidak sesederhana itu. Jadi Pak Jokowi, Bapak jangan pusing besok itu IKN mau lanjut atau tidak. Bukan urusan Bapak lagi itu. Bapak tinggal pensiun, nimang cucu, hidup enak di Solo, di Karanganyar sana, ya kan? Jadi biarkanlah negara ini terus berjalan, negara ini terus menggelinding sesuai dengan harapan dan semangat dan cita-citanya. Dan besok presiden itu bisa siapa saja, bisa si A, si B, si C. Jadi bukan urusannya Pak Jokowi lagi. Coba kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh Ibu Megawati sebagai mantan presiden. Apa yang bisa dilakukan oleh Pak SBY sebagai mantan presiden. Ya enggak juga. Ada juga yang mengatakan bahwa pemilu kali ini tuh adalah pertarungan antara Jokowi dan Megawati. Ya. Setuju nggak dengan itu? Ada friksi, ada friksi-friksi kecil itu ya. Ada letupan-letupan kecil. Itu biasa bagi saya. Cuma harusnya Pak Jokowi lebih menahan diri lah. Lebih harus bisa menunjukkan rasa hormat kepada Bu Mega. Bagaimanapun juga PDI Perjuangan, Ibu Megawati sudah memberikan banyak kesempatan. Bukan hanya kepada Pak Jokowi, kepada keluarganya. Dimuliakan, diagung-agungkan oleh seluruh bangsa ini. Jangan dikatakan, apalagi oleh relawan yang sombong-sombong itu mengatakan, lah kalau nggak ada Pak Jokowi, PDI juga akan tenggelam. Hey man, PDI Perjuangan itu sudah berpuluh-puluh tahun eksis jauh sebelum Pak Jokowi. Yang namanya tenggelam, ujian terbesar itu adalah ketika melawan Soeharto. Ketika melawan Orde Baru, siapa yang berdiri tegak untuk membela kepentingan rakyat waktu itu? Kebanyakan dari kawan-kawan revolusioner yang ada di PDI Perjuangan kok. Kalian semua di mana waktu itu gitu. Ya kan? Jadi jangan merendah-rendahkan sebuah partai politik. Saya juga tidak mau, walaupun saya nggak terlalu simpati dengan partai-partai yang lain atau apa segala macam, saya nggak mau partai politik itu
punya pertanggungjawaban yang berat untuk menggerakkan mesin politik, untuk menggerakkan komitmennya kepada perjuangan mereka gitu. Jadi kalau misalnya ada tokoh yang merasa populer, kemudian dia bisa menunggangi partai politik dan dikatakan partai politik itu takut kalau tidak mendukung si A nanti kalah. Enggak bisa melihatnya seperti itu. Bahwa yang namanya partai politik itu punya kekuatannya sendiri, punya marwahnya sendiri, punya tekadnya sendiri, punya ideologinya sendiri, dan punya perjuangannya sendiri. Jadi tidak mungkin satu partai politik besar gitu, satu partai politik gitu akan bisa dilibas oleh satu figur kemudian mengatakan, hahaha, saya yang lebih bisa mewarnai partai ini. Nggak bisa. Kader-kader itu puluhan tahun di situ. Siapa yang betul-betul merah misalnya. Begitu juga bagaimana Pak Prabowo membangun Gerindra. Dia luar biasa itu, jungkir balik dia bangun Gerindra. Kita ngelihat Gerindra 10 tahun terakhir misalnya. Kan itu aja kita sudah ngeliat, wah gitu kan. PDI Perjuangan jauh sebelum itu. Itu. Nah, terus orang banyak juga karena ada friksi kecil gitu. Saya tetap menganggap ini friksi kecil, cuma ketidaktahuan diri orang saja gitu sehingga ini sepertinya menjadi besar gitu. Ini friksi kecil sebenarnya. Makanya Ibu Megawati tidak menganggap ini sebagai sebuah perang badar yang harus kita mengeluarkan senjata habis-habisan, kan nggak begitu juga gitu. Tapi saya sebenarnya kecewa dengan masyarakat yang menganggap bahwa wah PDI selama 10 tahun berkuasa kemana aja, PDI Perjuangan banyak korupsinya, PDI Perjuangan sinis, menganggap paling hebat segala macam. Saya hanya mengatakan kepada kawan-kawan itu yang memberikan pandangan-pandangan negatif seperti itu, tolong dicek. Selama 10 tahun, siapa yang mengambil keuntungan paling banyak? Selama 10 tahun PDI Perjuangan memiliki kekuasaan dengan representasi Pak Jokowi di situ. Siapa yang memiliki keuntungan paling banyak di situ? Apakah PDI Perjuangan? Dicek lagi itu seperti itu. Jangan karena Ibu Mega sering ngomongnya suka sinis, kemudian seperti ketus gitu, Anda tidak suka gitu. Tapi tolong sederhana aja cara berpikirnya. Kalau Ibu Megawati tidak ada dalam pentas politik nasional kita, apa yang terjadi dengan bangsa dan negara ini? Selesai. Dirampok semua kita sama orang-orang itu gitu. Kalau misalnya menganggap bahwa PDI Perjuangan itu dapat keuntungan, wajar karena dia berkuasa. Tapi kan nggak rakus, dan kita bukan, PDI Perjuangan itu bukan perampok gitu loh. Jadi jangan menuduh yang keterlaluan. Jadi maka saya bilang, andai Ibu Mega tidak ada di pentas politik kita, apa Indonesia akan lebih baik? Siapa yang menjaga akal sehat itu? Rata-rata mereka semua pengen berpesta kok. Rata-rata mereka pengen bagi-bagi antar elit. Rakyat kebagian apa? Nggak ada. Apakah sekarang ini ada partai politik yang konsisten bicara tentang perjuangan rakyat? Hampir nggak ada. Semua bicara tentang kekuasaan. Yang lebih ngaco lagi adalah semua bicara tentang bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kue. 02 sudah mengatakan kalau kita menang kita akan merangkul Ibu Megawati sekalipun. Lah, yang benar aja gitu loh. Kita lagi berjuang tapi sudah menawarkan kue. Menang aja belum. Nah, bayangkan kalau mereka menang. Artinya mereka akan mengelola kekuasaan itu dengan bagi-bagi kekuasaan antar elit. Bagi-bagi kue antar elit, rakyat nggak dipikirin. Nah, buat mereka yang berharap, yang sudah melontarkan pernyataan bahwa kita merangkul semua pihak, berharap mendapat simpati publik, bagi saya itu harus dilawan. Dan publik jangan terjebak dengan kata-kata itu. Karena buat apa? Ada pilpres, gitu loh. Orang memilih 01 karena punya alasan. Orang memilih 02 karena punya alasan. Orang memilih 03 karena punya alasan. Dan alasan-alasan itu harus dipertarungkan dalam pilpres dan harus dipertahankan nilai-nilainya, niat perjuangannya ketika mereka berkuasa. Ketika mereka berkuasa ternyata mereka berkoalisi dengan lawan, bagi saya itu adalah pengkhianatan. Makanya bagi saya ketika Pak Prabowo menjadi Menhan, dilantik oleh Pak Jokowi, ditawarkan oleh Pak Jokowi, bagi saya dua orang ini selesai. Dia sudah mengkhianati pemilihnya. Kita ingat waktu itu bagaimana dalam pilpres orang bertarung, berdarah-darah, berbentur-benturan. Sampai suami istri ada yang cerai, sampai saudara ada yang sampai putus silaturahmi, hanya membela Pak Jokowi, hanya membela Pak Prabowo. Ujung-ujungnya mereka berangkulan hanya dengan mengatakan
ini rekonsiliasi nasional agar kita tidak terpecah-pecah. Bukan itu. Itu adalah wujud kerakusan kekuasaan. Pak Prabowo mengkhianati pemilihnya. Pak Jokowi juga mengkhianati pemilihnya. Makanya saya katakan kita Pak Prabowo dilantik jadi Menhan, harusnya pemilih Pak Jokowi marah. Wong mereka nggak suka kok sama Prabowo. Mereka memilih Pak Jokowi karena tidak senang sama Pak Prabowo. Mereka memilih Pak Prabowo karena tidak senang sama Pak Jokowi. Loh, kok dengan enaknya dua orang ini berangkulan dengan mengatakan rekonsiliasi nasional demi kepentingan bangsa. Man, please rakyat Indonesia wake up, bangun, bangun, bangun. Bahwa itu bukan untuk kepentingan bangsa, itu untuk kepentingan kekuasaan mereka. Apa sekarang Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bersama-sama pernah bicara untuk mensejahterakan bangsa kita ini? Kan nggak pernah. Yang diomongin adalah tentang pertahanan, keamanan, tentang ini, tentang itu. Dan belakangan baru ngomong tentang susu dan gizi segala macam. Dan itu salah pula, dibantah sama Mas Ganjar. Dan yang diomongkan Mas Ganjar itu betul. Saya punya murid banyak, Mbak. Dokter-dokter. Dan pernah bicara stunting. Karena mereka harus presentasi. Dan beberapa itu topik tentang stunting. Jadi memang betul yang dikatakan Mas Ganjar. Bahwa yang namanya mencegah stunting. Itu 1000 hari pertama saat janin pertama kali dibuahi. Itu yang mempengaruhi stunting. Jadi sekitar sepertiganya dia di perut 9 bulan sekian hari itu, kemudian dia lahir sampai usia 2 tahun. Nah, itulah yang harus dijaga agar anak-anak itu tidak stunting. Termasuk Mas Ganjar menjelaskan bahwa pasangan suami istri itu, couples itu yang harus juga dipersiapkan gizinya, kualitas hidupnya ketika mereka mate ya, buat bercinta untuk menghasilkan anak itu ya. Nah, di situ itu memang harus disiapkan gitu. Jadi jangan menganggap bahwa kalau dikasih susu, dikasih makan, ibu-ibu akan sehat, ini semua sehat. Terus udah itu mau ngapain juga? Yang paling penting adalah kita mau kemana? Where do we go from here? Itu yang harus kita pikirkan. Nah, kalau bicara stunting ya jelas keren dong. Karena memang kita kan termasuk orang-orang yang tinggi badannya paling rendah di dunia. Jangankan di dunia ya, di Asia Tenggara aja kita termasuk yang rendah gitu, ranking rendah. Nah, itu kan menyangkut stunting itu adalah representasi gizi buruk. Kalau gizinya buruk berarti susah kita untuk menjadi cerdas. Nah, mudah-mudahan dalam Pilpres ini saya berharap seburuk-buruknya gizi kita jangan bodoh lah gitu. Kita harus bisa menjadi pemilih cerdas, harus tahu mana yang harus kita pilih gitu. Karena kalau enggak nanti diiming-imingi bansos lagi dan bodoh terus kita. Sampai internet aja dianggap nggak penting. Ya Tuhan, hari ini yang namanya negara maju itu sudah menjadikan internet itu kebutuhan dasar, Mbak. Jadi kita dulu itu kan punya belajaran kebutuhan dasar itu sandang, pangan, papan, ya kan? Itu kebutuhan dasar. Tapi buat negara maju yang namanya kebutuhan dasar itu sudah ditambah 2. Apa? Ketersediaan listrik dan internet. Jadi kalau orang bicara bahwa saya ingin menyediakan internet gratis, kemudian dianggap, lu bodoh-bodohin rakyat karena rakyat itu penting makan. Berarti begitu rendahnya kau sebagai pemimpin menganggap bahwa bangsa ini, ya kan, anak-anak kita ini hanya perlu untuk makan. Enggak. Karena internet itu sudah merupakan kebutuhan dasar. Jadi nggak boleh orang mengatakan bahwa kita nggak butuh internet dan itu kita sok-sok canggih. Tidak. Gitu loh. Percepatan kecerdasan, percepatan kemajuan di negara-negara maju itu kenapa? Karena ditopang oleh teknologi. Dan teknologi yang paling murah itu internet. Nah, masa sampai hari ini aja kita memprovide gitu ya, menyediakan teknologi yang murah aja kita nggak bisa, kan begitu. Ya, tadi yang dibilang ya basic need ya yang dibutuhkan. Jadi harus cerdas, jadi pemilih cerdas dan bermartabat, kurang lebih seperti itu. Mas, terakhir ya, ini kita tahu bahwa masa kampanye tinggal tersisa seminggu lagi ya. Di sisa waktu yang sudah semakin sedikit ini, kira-kira strategi komunikasi politik apa nih yang harus dilakukan oleh pasangan Ganjar Mahfud agar paling tidak bisa masuk dalam putaran berikutnya? Saya sudah tidak bisa bicara lagi karena dari segi konsultan komunikasi politik seperti saya, kita itu butuh persiapan minimal 3 bulan itu paling itu. Artinya sekarang ini kan tinggal seminggu, apapun obat cespleng, apapun formulasi yang saya berikan itu nggak akan bisa jalan. Tapi saya intensif berkomunikasi dengan beberapa kawan dan saya merasa itu diperhatikan. Tapi
dari semua kita mendiskusikan tentang seminggu terakhir ini, siapa yang akan meraup suara secara signifikan itu tergantung dengan strategi yang tepat menjelang pemilihan. Dan saya yakin 03 sudah mempersiapkan itu. Teman-teman TPN dengan segala kemampuannya pasti sudah mengantisipasi itu. Eh, Siapa yang paling cerdas gitu, siapa yang paling cermat melihat perilaku pemilih, melihat semangat dari semua segmen dan elemen masyarakat ini, itu yang bagi saya akan memenangkan pertarungan, yang memenangkan hati rakyat. Sebagaimana saya katakan di awal tadi bahwa saya menduga bahwa yang namanya golput itu akan besar besok. Karena 3 paslon ini rata-rata tidak menunjukkan sebuah karakter perjuangan. Hanya Mas Ganjar yang masih terlihat karena terbantu sama PDI Perjuangan. Karena Mas Ganjar tumbuh dalam partai politik yang memiliki ideologi yang kuat, yang memiliki komitmen kerakyatan yang memang sudah menjadi budaya dalam PDI Perjuangan. Di situ saya rasa harusnya rakyat bisa melihat siapa yang punya komitmen di situ. Karena begini, bagi saya ada paslon yang secara paradigmatik dia membangun Indonesia seperti apa, itu clear. Ada yang sama sekali, tidak punya paradigma, tidak punya ideologi juga bagi saya ada. Tapi saya jujur saja, kalau melihat 03, secara ideologis itu bisa terlihat. Dari statement-statement Mas Ganjar, itu kebanyakan lebih bicara hal-hal seperti itu. Nah, mudah-mudahan rakyat kalau memilih itu bukan hanya karena senang sama si A, si B, si C, tapi mereka juga sudah bisa membayangkan bahwa besok kalau si A menang atau si B menang atau si C menang, Indonesia akan seperti ini. Itu harus ada di pikiran kita. Karena kalau cuma sekedar gue senang karena dia begini, gue senang karena dia begitu, gawat gitu, kacau gitu. Pilpres yang mengeluarkan biaya hingga ratusan triliun itu dengan segala bagai macam elemennya, saya rasa tidak boleh dijawab oleh masyarakat dengan memilih dengan cara-cara itu. Jadi masyarakat harus memilih dengan merasa penuh tanggung jawab, mengimajinasikan Indonesia ke depan itu akan seperti apa. Nah, cari pemimpin yang memiliki karakter, pemimpin yang memiliki komitmen. Jangan belum apa-apa, menang saja sudah belum, udah bicara rekonsiliasi. Dan nanti saya berharap kalau misalnya Mas Ganjar Mahfud yang menang, saya ingin bahwa kabinetnya itu disusun betul-betul berdasarkan karakter ideologis itu. Jadi orang-orang yang profesional, yang memang betul-betul ingin mengabdi untuk melihat Indonesia lebih baik, untuk perjuangan kemerdekaan kita. Karena apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan kita itu sampai hari ini banyak orang yang nggak paham, boro-boro ingin mencapainya seperti apa. Nah, pertanggungjawaban Ganjar Mahfud besok itu kalau saya pribadi harapannya adalah bahwa dia bisa membangun kabinet yang betul-betul handal, bukan kabinet bagi-bagi, bukan kabinet hahihi seperti yang dilakukan Nadiem Makarim buat pendidikan kita, itu kan hahihi betul. Nah, jadi saya kepingin kita betul-betul orang yang berkomitmen dalam kabinet. Ya bisa saja misalnya Mas Ganjar mengajak 1-2 orang dari 01, 1-2 orang dari 02 gitu karena kapasitasnya. Tapi bukan itu dipilih bukan karena semangat rekonsiliasi, tapi dipilih karena kebutuhan bangsa ini, karena dia punya kapasitas di situ. Sementara yang namanya pilihan politik, perjuangan politik tetap aja jalan. 01 tetap jalan, 02 tetap jalan, 03 tetap jalan. Karena disitulah kebanggaan rakyat itu memilih. Saya memilih dia karena saya memang menginginkan Indonesia seperti begini. Itu yang saya harapkan itu. Baik, terima kasih Mas Yanto, luar biasa diskusi kita. Berapi-api sekali. Mudah-mudahan mudah-mudahan sahabat Ganjar juga bisa mendapatkan inspirasi dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Yanto. Jadi jangan lupa nanti tanggal 14 Februari semua harus pilih pemimpin yang punya karakter, dan Anda semua juga harus jadi pemilih yang cerdas dan bermartabat. Jangan lupa 14 Februari coblos calon presiden kita Ganjar Pranowo nomor 3. Sampai ketemu lagi. Dadah. Terima kasih, Mas. Luar biasa.